Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang peluang. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Aisyah Nasti dan rekan saya ada Dinika, Riki Agus, Henry Supriyati, dan Husnul Aulia. Terlebih dahulu akan kami jelaskan tentang pengertian peluang, pengertian percobaan, dan pengertian ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang pertama adalah pengertian peluang. Pada umumnya, peluang diartikan sebagai kesempatan. Namun, di dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam suatu peristiwa. Peluang suatu kejadian artinya perbandingan antara suatu kejadian yang terjadi dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah pengertian percobaan. Percobaan adalah segala proses observasi atau pengukuran yang hasilnya mengandung ketidaktentuan. Contohnya, pada pelambungan sebuah dadu berisi 6. Maka hasil yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Yang ketiga adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel biasa disimbolkan dengan huruf S. Ruang sampel adalah himpunan yang menyatakan semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Adalah titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel yang terjadi pada suatu percobaan. Yang ketiga adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan dari ruang sampel yang terjadi dalam suatu percobaan. Contohnya adalah pada sebuah pelambungan uang logam. Pada sebuah uang logam, ruang sampelnya adalah S sama dengan G, A. Jadi pada sebuah pelambungan uang logam, ruang sampelnya ada 2, yaitu gambar dengan angka. Titik sampelnya adalah gambar dengan angka B dan A. G adalah kejadian munculnya gambar. Dan A adalah kejadian munculnya angka. Saya akan menjelaskan peluang suatu kejadian. Kita dapat menuliskan rumusnya. P A sama dengan N A per N S. Adapun keterangan dari P adalah peluang kejadian A, N adalah anggota dari A, maaf ini adalah NA, dan ini adalah NS, jumlah anggota S. Kita cari jawabannya. Yang pertama, P A kita mencari berjumlah 5, berarti ada 4,1, 2,3, 3,2, dan 1,4. Setelah kita mencari jumlah mata dadu yang berjumlah 5, kita masukkan ke rumus. NA sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian N dalam kurung S adalah keseluruhan dari jumlah mata dadu yang berjumlah 36. Kita masukkan ke rumus. P sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S yang hasilnya 4 per 36.
Saya akan menjelaskan kejadian-kejadian yang ada dalam peluang. Yang pertama, kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang terdiri dari dua kejadian atau lebih dalam suatu percobaan. Saya akan menjelaskan contoh dari kejadian majemuk. Kita misalkan pelambungan satu dadu bermata 6, di mana dadu memiliki angka 1 sampai 6. Kita misalkan kejadian A, muncul mata dadu bilangan genap, di mana A terdiri dari 2, 4, dan 6, di mana NA berjumlah 3, yaitu dari banyaknya anggota A. Yang kedua, kejadian B, muncul mata dadu kelipatan 3. Kita tulis B, 3, dan 6. Sedangkan NB yaitu 2, di mana NB itu anggota dari B, 3, dan 6. Di sini saya sudah menuliskan dalam bentuk diagram Venn, di mana ada A dan B, di mana anggota A ada 2, 4, dan 6, B ada 3 dan 6. 6 di sini adalah bentuk dari A irisan B, di mana 6 sudah masuk dalam anggota A dan juga B. Karena 1 dan 5 tidak termasuk dari anggota A dan B, maka kita tuliskan di luar anggota A dan B. Selanjutnya yaitu kejadian saling lepas. Jika dua kejadian atau lebih tidak mungkin terjadi bersama-sama, maka kejadian itu disebut kejadian saling lepas. Maka diperoleh rumus P A gabungan B sama dengan P A plus P B. Sebuah dadu dilambungkan satu kali. Misalkan A kejadian muncul mata dadu bilangan kurang dari sama dengan 2, dan B kejadian muncul mata bilangan lebih dari sama dengan 5. Berapa peluang muncul kejadian A atau B? Sebuah dadu dilambungkan satu kali, berarti satu mata dadu berjumlah 6. Misalkan A kejadian muncul mata bilangan kurang dari sama dengan 2, maka ditulis A sama dengan 1 dan 2, di mana NA sama dengan 2. Yang kedua, kejadian muncul mata bilangan lebih dari sama dengan 5, di mana B di mana B 5 dan 6. NB sama dengan 2. Maka A irisan B adalah himpunan kosong, di mana N A irisan B sama dengan 0. Maka diperoleh A gabungan B sama dengan kejadian saling lepas. Maka dituliskan P A gabungan B PA plus PB sama dengan dimasukkan 2/6 plus 2 plus per 6 sama dengan 4/6. Bisa disederhanakan menjadi 2/3. Jadi peluang kejadian A atau B adalah 2/3. Kejadian komplement. Misalkan satu kejadian disebut kejadian A, maka kejadian di luar A dikatakan sebagai kejadian komplement A. Peluang komplement kejadian dirumuskan dengan peluang kejadian sama dengan 1 min
peluang kejadian. Contohnya yaitu dari suatu set kartu Blitke diambil satu kartu peluang mendapatkan bukan kartu as adalah jawab. Banyaknya kartu as sama dengan 4 dan banyaknya seluruh kartu sama dengan 52. Jadi peluang mendapatkan bukan kartu as sebagai berikut. Peluang kejadian sama dengan 1 min banyaknya kartu as per banyaknya seluruh kartu per 52. Karena ini pecahan campuran, maka diubah terlebih dahulu. 52 dikali 1 sama dengan 52 per 52 min 4 per 52. Maka 52 min 4 sama dengan 48 per 52. Jadi disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 4. Itu 48 dibagi 4 sama dengan 12. 52 dibagi 4 sama dengan 13. Jadi peluang mendapatkan bukan kartu as 12 per 13. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang saling bebas. Dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, begitu pula sebaliknya. Dan saya akan menuliskan rumusnya. P dalam kurung A irisan B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5 dan B adalah kejadian muncul angka pada uang logam, maka A tentukan peluang kejadian A dan B. Yang B, apakah kejadian A dan B saling bebas? Langkah selanjutnya, kita membuat tabel dadu dan gambar. Ya, kita menentukan yang pertama yang A. NS adalah jumlah keseluruhan yang tadi di tabel. A sama dengan kejadian mata dadu 5. Ada 2, A5 dan B5. NA sama dengan 2 karena jumlah A,5 dan B,5. Kemudian kita masukkan pada rumus P dalam kurung A. NA per NS sama dengan 2 dari keseluruhan 2 per 12 dan kita sederhanakan menjadi 1/6. Kemudian kejadian muncul angka ada 6, A1, A2 sampai A6. Jumlah keseluruhannya adalah 6. Kemudian kita masukkan rumus PB NB per NS sama dengan 2 per 12 sama dengan 1/6. Ini adalah hasil dari penyederhanaan 2 per 12. Kemudian A irisan B, kejadian muncul mata dadu 5 dan angka. A irisan B sama dengan N irisan A dan B per NS sama dengan 1/12. Selanjutnya kita buktikan yang B. PA dikali PB, kita hasilnya sudah 1/6 kali 1/2, hasilnya adalah 1/12. Oleh karena P dalam kurung A irisan B dan sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B, maka kejadian A dan B saling bebas. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.